Hidrogen adalah kelompok unsur kimia yang berada di gelombang 7A atau 17. Dalam tabel periodik, unsur-unsur hidrogen meliputi fluorid F, klorin Cl, boron Br, iodin I, dan asetan At. Istilah hidrogen berasal dari bahasa Yunani halogaram dan gen pembekuan. Karena unsur-unsur ini dapat membentuk garam ketika bereaksi dengan logam. Selanjutnya ada cara menghafal kelompok unsur-unsur. Yang pertama, karomim sederhana ada F, K, B, I, A, T. F untuk fluorin, K untuk klorin, B untuk bomin, I untuk iodin, A untuk asetan, T untuk tennessine. Yang kedua ada cara kata pengikat. Kata penggantinya itu seperti ferry keliling bawa ikan asin terus. Ferry-nya untuk fluorin, keliling untuk klorin, bawa untuk bomin, ikan untuk iodin, asin untuk asetan, dan terus untuk tennessine. Yang berikutnya ada cara menghafal anggota unsur menggunakan lagu atau irama sederhana. Seperti menghafal melalui lagu atau irama bisa lebih mudah menghafal, diingat, membuat otak bisa menyimpan informasi. Metode manapun yang Anda pilih, menggunakan cara kreatif ini dapat membuat hafalan lebih cepat menyerap dan lebih mudah diingat. Yang seterusnya ada sifat-sifat fisik. Yang pertama ada fluorin F, warna kuning pucat, wujud gas pada suhu kamar. Yang kedua, klorin Cl, warna hijau kekuningan, berwujud gas pada suhu kamar. Yang ketiga, bomin Br, warna coklat kemerahan, wujud cair pada suhu kamar. Yang keempat ada iodin, yaitu I, warna ungu kehitaman, wujud padat pada unsur kamar, wujud padat pada suhu kamar. Asetan At. 5 ada asetan, yaitu At, warna diperkirakan hitam atau abu-abu, wujud padat pada suhu kamar. Yang keenam tennessine TS, warna belum diketahui dengan pasti karena unsur ini sangat tidak stabil dan langka, wujudnya diperkirakan padat pada suhu kamar. Yang berikutnya ada kelimpahan di alam. Yang pertama untuk fluorid F adalah hidrogen paling melimpah di kerak bumi. Biasanya ditemukan dalam bentuk miliar seperti fluorin CaF2 dan klorin NaAl. Di sini saya akan membacakan cara memperoleh unsur-unsur halogen. Yang pertama ada fluorin. Fluorin diisolasi melalui elektrolisis dari senyawa seperti hidrogen, fluorida HF dalam campuran dengan kalium fluorida. Karena sangat reaktif, fluorin tidak ditemukan bebas di alam, melainkan sebagai senyawa dalam mineral seperti fluorid dan kriolit. Lalu yang kedua ada klorin. Klorin dihasilkan terutama melalui elektrolisis larutan garam dalam apa yang dikenal sebagai proses elektrolisis larutan garam. Lalu ada klorin juga dapat diperoleh dari mineral halit melalui pemanasan atau reaksi dengan asam kuat, tetapi elektrolis dalam metode yang paling umum. Lalu yang
Yang ketiga ada bromin. Bromin biasanya diekstraksi dari air laut atau air asin yang mengandung ion bromida. Lalu yang keempat ada lodin. Lodin umumnya diperoleh dari larutan garam yang mengandung iodat atau iodida seperti dari abu rumput laut. Yang kelima ada astatin. Astatin adalah unsur radioaktif yang sangat langka dan hanya ada dalam jumlah atomik sangat kecil di alam. Yang keenam ada tenisin. Tenisin adalah unsur sintesis yang tidak ada secara alami. Tenisin dibuat di laboratorium dengan menumbuhkan ion kalsium pada target berintikan berkelium. Lalu di sini juga saya akan membacakan sifat kimia. Sifat kimia yang pertama ada reaktivitas. Halogen sangat reaktif, terutama fluorin yang merupakan unsur yang paling reaktif di antara semua unsur. Lalu yang kedua ada pembentukan senyawa. Halogen cenderung membentuk senyawa dengan unsur lain dengan cara menerima satu elektron untuk mencapai konfigurasi elektron stabil. Lalu yang ketiga ada kelarutan. Halogen umumnya sedikit larut dalam air, tetapi kelarutannya lebih tinggi dalam pelarut organik seperti karbon tetraklorida atau benzena. Yang keempat ada pelarutan dalam asam. Halogen seperti fluorin, klorin, dan bromin dapat larut dalam beberapa asam, terutama dalam asam yang kuat dan dapat membentuk senyawa asam seperti asam hidrofluorida, asam klorida, dan asam bromida. Lalu yang kelima ada oksidasi. Halogen bertindak sebagai oksidator kuat dengan fluorin sebagai oksidator paling kuat. Yang keenam, yang terakhir itu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi halogen cukup tinggi tetapi menurun dari fluorin ke iodin. Jadi di sini saya akan membacakan kegunaan unsur dan senyawa. Yang satu, fluorin dan senyawanya. Fluorin karena sifatnya yang sangat reaktif, fluorin jarang digunakan dalam bentuk unsur murni, namun digunakan dalam beberapa penelitian kimia. Senyawa fluorida, misalnya natrium fluorida, digunakan dalam pasta gigi dan air minum untuk menjaga gigi berlubang. Teflon digunakan sebagai lapisan anti lengket pada alat masak dan peralatan industri karena sifat tahan panas dan anti kelekatnya. Lalu uranium heksafluorida UF6 penting dalam proses pengayaan uranium untuk bahan bakar reaktor nuklir. Kedua ada klorin dan senyawanya. Klorin gas atau Cl2 digunakan sebagai disinfektan air untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme dalam pengolahan air minum dan kolam renang. PVC polyvinyl klorida, polimer dari klorine digunakan dalam pipa, kabel, dan bahan bangunan. Lalu asam klorida atau HCl digunakan dalam industri kimia untuk membersihkan logam serta dalam proses produksi berbagai bahan kimia. Lalu ada natrium klorida atau NaCl atau yang bisa kita kenal dengan garam dapur. Digunakan sebagai penyedap makanan, pengawet, dan dalam beberapa proses industri. Lalu kegunaan bromin dan senyawanya, yakni bromin atau Br2 digunakan dalam pembuatan zat warna, industri kimia, dan bahan tambahan dalam produksi pestisida. Senyawa bromida, misalnya kalium bromida, pernah digunakan sebagai obat penenang ringan, meskipun penggunaannya telah menurun. Etilen dibromida atau C2H4Br2 digunakan sebagai aditif dalam bahan bakar dan pestisida. Lalu ada senyawa iodin dan senyawanya. Iodin digunakan sebagai antiseptik dalam bentuk larutan iodin untuk membersihkan luka. Kalium iodida atau Ki digunakan dalam suplementasi iodium untuk mencegah penyakit gondok serta dalam tablet perlindungan radiasi pada kasus paparan radiasi nuklir. Senyawa iodin dalam fotografi digunakan dalam bahan fotografi sebagai sifatnya yang sensitif terhadap cahaya. Lalu ada iodoform atau CHI3 digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan dalam bidang medis. Lalu yang kelima ada astatin atau AT. Astatin karena sangat langka dan bersifat radioaktif, astatin tidak memiliki banyak aplikasi praktis. Namun dalam penelitian medis, isotop astatin digunakan dalam terapi kanker berbasis radiasi untuk mengobati rumor tertentu. Lalu yang terakhir ada tenesin atau TS. Tenesin karena bersifat sintetis dan sangat tidak stabil,
Tennessine tidak memiliki aplikasi praktis di luar penelitian ilmiah di bidang fisika nuklir. Sekian saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.